sebelum saya masuk ke paparannya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah bisa meluangkan waktu pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharing sama-sama ini bisa ada manfaatnya. Kemudian untuk pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas dan sebagainya, silakan langsung tuangkan di menu chat. Oke. Saya izin materi terlebih dahulu. Sudah muncul ya? Muncul, Pak Adit. Ya, terima kasih. Oke. Next. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adit Anastia, saya dari PT Hino Motor Sales Indonesia, ini sebagai driver instructor. Nah, sebelum bergabung, saya bergabung di PT Hino Motor Sales Indonesia. Saya ada beberapa experience di beberapa perusahaan. Jadi awal mula saya sebagai driver, kemudian sebagai mekanik, kemudian sebagai instruktur di alat berat, dan sekarang di HMI sebagai driver instructor. Oke, kemudian yang akan dibahas di sesi ini yaitu mengenai sistem rem. Kenapa sistem rem ini kita ambil untuk tema seminar nasional hari ini? Karena berdasarkan data yang kita himpun mengenai kecelakaan yang terjadi, terutama di jalan raya, ini banyak diakibatkan karena kegagalan fungsi rem. Ya, jadi kegagalan fungsi rem yang mana ada beberapa temuan yang kita dapat kondisi tromolnya itu ekstra panas, kemudian ada juga yang selangnya putus, kemudian ada juga yang kualitas minyak remnya yang sudah sangat rendah, kemudian ada beberapa penyebabnya. Kemudian dari sini kita menyusun materi, ya harapannya Bapak Ibu semua memahami betul mengenai sistem rem ini, mulai dari jenisnya, tipenya, cara kerja, kemudian perawatannya seperti apa, kemudian prosedurnya seperti apa, dan yang terakhir ketika dihadapkan dengan kondisi yang rem ini tidak berfungsi, apa yang mesti kita lakukan. Oke. Yang pertama mengenai sistem pengereman pada kendaraan Hino, ya, ada beberapa macam atau tipe dari rem ini, ya. Kalau kita lihat dari fungsinya, nah rem ini berfungsi untuk memperlambat, menghentikan dan mempertahankan laju atau posisi kendaraan. Ya, jadi fungsi rem ini tergantung dia tempatnya di mana. Kalau misalkan dia tempatnya di propeller ataupun di roda yang fungsinya untuk mempertahankan posisi kendaraan, itu masuknya ke rem parkir seperti itu. Kemudian ada juga yang fungsi remnya dia untuk memperlambat putaran mesin. Nah, itu masuknya ke engine brake. Kurang lebih seperti itu. Jadi macam-macam rem umumnya di kendaraan diesel, ya, ada yang namanya engine brake atau rem mesin, kemudian ada yang namanya parking brake, rem parkir, kemudian ada juga rem gas buang atau exhaust brake, dan rem tambahan juga, ya, atau auxiliary brake, kemudian ada juga rem utama atau service brake, ya. Nah, yang pertama mengenai tipe dari service brake atau rem utama. Nah, kita ada tipe yang vacuum servo, artinya ini yang sistemnya kombinasi, namun kombinasinya bukan dari angin, tapi dia dari vakum. Nah, umumnya yang vacuum servo ini diaplikasikan di Hino Dutro yang truk ataupun yang FIS, ya, yang SD 110 ataupun yang FB yang 130, ya. Kemudian, nah, untuk komponen yang masih menggunakan minyak rem, ya, minyak rem, kita harus mengetahui periodikal atau perawatan dari sistem rem ini. Yang masih menggunakan minyak rem, nah, dari kami menginformasikan bahwa Bapak Ibu itu harus mengganti minyak rem itu setiap 1 tahun sekali atau 60.000 kilometer. Kenapa? Karena minyak rem ini berhubungan dengan panas ketika dia beroperasi, yang mana kalau kita ketahui minyak rem ini punya spesifikasi DOT, ada DOT 3, DOT 4. Nah, DOT 3, DOT 4 ini menentukan titik didihnya, ya. Artinya
minyak rem ini titik didihnya lebih dari 100 derajat, ya kan? Lebih dari 100 derajat. Namun ketika kualitas minyak rem ini sudah berkurang, maka dia akan lebih cepat mendidih, ya kan? Sehingga harus dilakukan yang namanya pergantian minyak rem. Termasuk kualitas dari selang, seal yang ada di master ataupun di kaliper, termasuk karet vakum. Ini harus kita ganti atau kita periksa itu setiap 24 bulan atau 120 km atau 2 tahun. Ya. Kemudian untuk tipe berikutnya, untuk kategori misalkan Hino Lohan ya, atau Hino 500 tipe sebelumnya. Ya. Nah ini menggunakan tipenya yang air over hidrolik, masih kombinasi, namun kombinasinya bukan menggunakan vakum, tapi menggunakan angin atau tekanan udara. Yang mana tekanan udara ini dihasilkan dari kompresor. Tapi ke roda-rodanya ini masih menggunakan minyak, ya masih menggunakan minyak rem. Nah ini aplikasinya di Hino, istilahnya mungkin Bapak sering dengar yang TI ya. Nah ini masih menggunakan yang namanya air over hidrolik, ada kombinasi antara angin dan minyak rem, termasuk bis untuk mesin yang letaknya di depan, ya, atau AK. Kemudian untuk saat ini, untuk yang di New Generation Ranger ataupun bis R260 R260 yang lip spring ataupun yang air suspensi, ini sudah menggunakan tipe full air brake, artinya tidak ada lagi minyak rem, semua sudah menggunakan angin. Sehingga penting sekali untuk kendaraan yang sudah menggunakan sistem full angin, ini memastikan kualitas dari anginnya dan memastikan jalur anginnya tidak ada kebocoran. Nah, oke. Apa saja sih yang mesti kita lakukan untuk pemeriksaan di sistem rem? Nah, sebenarnya di kami ini sudah memiliki yang namanya POM checklist atau daily inspection yang khusus memeriksa sistem di sistem angin, ya, sistem angin, karena angin ini penting perannya terhadap sistem pengereman. Mulai dari apa? Misalkan mulai dari kualitas udaranya, artinya filter udara. Memastikan bahwa udara yang masuk ke tangki itu udara bersih. Makanya di filter udara kita sudah siapkan dust indicator untuk memastikan bahwa filternya dalam kondisi bersih. Kemudian di bagian tangki, ya di bagian tangki kita ada yang namanya air dryer, pengering udara. Itu juga untuk memastikan bahwa udara yang dikompresikan, udara yang masuk ke dalam tangki itu benar-benar udara kering. Ini yang mesti kita perhatikan. Ketika Bapak Ibu menemukan tadi, misalkan sudah disampaikan oleh Bapak Indro, menemukan ada air, berarti air dryernya yang diganti. Menemukan ada oli, berarti kompresornya yang diperiksa, apakah ada kebocoran dari seal ataupun komponen lainnya. Ya. Kemudian pemeriksaan yang berikutnya apa? Setelah komponen angin dan sebagainya, yaitu pemeriksaan dari preplay atau gerak bebas dari pedal rem. Ya. Pastikan bahwa pedal rem ini memiliki gerak bebas, bahasanya spelling atau spelling, ya. Berapa sih spellingnya? Itu di angka 1 sampai 3 mili, ya. Toleransi kurang lebih kalau kita menggunakan filling, ya, itu tidak lebih dari 1 cm, ya. Seperti itu. Kenapa harus ada acuan ini? Karena ketika tidak ada spelling sama sekali, ya, kita tidak mengetahui apakah rem ini nginjak apa tidak, walaupun kita nggak injak, ya. Bisa jadi pedalnya kita tidak injak, tapi karena spelengnya terlalu rapat, maka dari komponen masternya dia sudah membuka jalur angin ataupun jalur vakum. Artinya remnya bisa jadi sudah berfungsi walaupun tidak kita injak. Atau misalkan jika terlalu longgar, apa yang terjadi? Jarak pengereman atau gaya pengereman yang dihasilkan akan berkurang karena jaraknya terlalu pendek. Ya, jadi dipastikan spellingnya itu masuk di spesifikasi. Ya. Kemudian yang berikutnya juga dari sisi minyak rem. Kalau masih menggunakan minyak rem, yang mesti kita perhatikan seharusnya di kendaraan yang menggunakan minyak rem ini tidak ada penurunan, ya, atau tidak ada berkurangnya minyak rem, ya kan? Karena kalau sampai dia ada
pengurangan minyak rem, berarti di situ ada yang namanya indikasi kebocoran jalurnya, ya kan? Ada yang bocor di situ, ya. Jadi seharusnya tidak ada pengurangan. Tapi yang harus diperhatikan apa? Ketika Bapak Ibu sudah memasuki waktu pemeriksaan, ya, atau pergantian, lakukan yang namanya pergantian minyak rem ini itu hanya per 60.000 kilometer atau setahun sekali itu harus diganti, ya. Oke, kemudian untuk tipe Hino 500 ataupun bis yang menggunakan tekanan angin. Nah, setelah kita mengetahui tidak ada kebocoran, ya, setelah kita mengetahui tidak ada kebocoran setelah kita mengetahui komponennya sudah bagus, ya kan? Yang berikutnya apa? Memastikan tidak ada kebocoran anginnya. Caranya bagaimana? Ketika kondisi mesin mati, artinya misalkan contoh mesin atau kendaraan parkir malam hari, besok paginya kita periksa, ya kan, kunci kontak on, anginnya masih di angka 9, ya, berarti itu kategorinya tidak ada kebocoran. Anginnya masih di angka 8, itu toleransi, bisa jadi karena perubahan temperatur. Tetapi ketika Bapak kunci kontak on anginnya di bawah 7, berarti di situ indikasi terjadinya kebocoran di jalur tangki angin, ya kan? Lakukan pemeriksaan, ya, minta bantuan dari mekanik, memastikan bahwa jalurnya itu aman, ya, sehingga apa? Tekanan standarnya itu tercapai, ya. Kemudian yang berikutnya setelah memastikan tidak ada kebocoran di jalur anginnya atau di tangki anginnya, yang berikutnya kita harus memeriksa juga fungsi dari kompresornya ini bagus apa tidak. Pengisian anginnya bagus apa tidak? Caranya bagaimana? Dengan mengetahui waktu pengisian angin dari 0 bar sampai 9 bar atau 9 kilogram sentimeter, ya. Berapa lama sih idealnya? Tidak lebih dari 6 menit, ya. Idealnya tidak lebih dari 6 menit, sehingga ketika Bapak Ibu menghidupkan kendaraan, ya, kemudian menghitung waktu tekanan angin pengisian dari 0 ke angka 9, yang didapat kurang dari 6, berarti kategorinya kompresornya bagus. Tetapi ketika mendapatkan lebih dari 6 menit, berarti ada kemungkinan dua. Yang pertama, kompresornya sudah lemah, atau yang kedua, ada kebocoran dari jalur kompresor menuju tangki udara. Ya, lakukan pemeriksaan kepada mekanik supaya memastikan tidak ada kebocoran di jalur kompresor menuju tangki, ataupun tidak ada kualitas dari si kompresornya dalam kondisi benar-benar memastikan optimal kompresornya, ya. Oke, nah setelah kita memeriksa dan sebagainya, ada fenomena, ada kondisi yang mengakibatkan sistem rem ini terjadinya kegagalan. Jadi ada dua fenomena terjadinya kegagalan pada sistem rem ini, yaitu brake padding, ya, padding, kemudian ada juga yang namanya paper lock atau masuk angin. Nah, yang brake padding ini apa? Yang brake padding ini remnya berfungsi, ya kan? Remnya berfungsi, gerak gitu kan? Dia kanvas remnya naik gitu kan? Namun kemampuan dari pengeremannya berkurang, ya. Efektivitas pengeremannya berkurang. Dikarenakan apa? Yang pertama karena kualitas dari padnya, dikarenakan apa? Panas. Jika terlalu lama terlalu sering menggunakan rem kaki, sering terjadi peningkatan panas di trombol, maka fungsi dari pengereman itu akan berkurang, ya. Jadi intinya apa? Jangan terlalu sering menggunakan rem kaki. Kemudian yang keduanya ketika pergantian kanvas rem baru. Ini saat awal pergantian, saat awal mengoperasikan, pasti akan terasa pengereman yang kurang efektif, itu normal. Tapi lama-kelamaan itu akan optimal seperti biasanya. Kemudian yang ketiga, dikarenakan kualitas dari minyak remnya, kalau yang masih menggunakan minyak rem. Tidak pernah dilakukan yang namanya pergantian, sehingga titik didihnya berkurang. Ya, titik didihnya berkurang, yang akibatnya terjadi yang namanya paper lock, ya.
Nah, ini yang dimaksud dengan paper lock. Munculnya gelembung udara pada sistem rem yang masih menggunakan minyak. Bagaimana bisa terjadi? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena ada kebocoran, atau yang kedua karena memang sifat dari minyak remnya sudah berubah, ya. Karena kalau misalkan minyak rem sampai dia mendidih, maka akan muncul udara di dalam jalur minyak rem. Sehingga penting sekali, saya ingatkan kembali, penting sekali melakukan yang namanya pergantian minyak rem, ya. Nah, selain dua hal tersebut, kegagalan sistem rem juga dapat diakibatkan karena adanya kebocoran, ya, kemudian kompresor tidak bekerja, ya, kemudian penyetelannya kurang standar dan tidak melakukan perawatan atau perbaikan secara berkala. Oke, kemudian jarak pengereman juga kita harus mengetahui, ya, bahwa untuk kendaraan truk, ya, kalau kita bisa lihat di materinya, untuk kendaraan truk itu yang merah, ketika Bapak berkecepatan di angka 60 km per jam, maka jarak yang dibutuhkan sampai dia berhenti itu 82 meter. Ya, panjang sekali, Pak. Dengan asumsi apa? Barang orang yang kita bawa itu dalam kondisi aman. Nah, kita berharap ketika kita mengemudikan kondisinya aman, Pak. Jadi ketika Bapak berpikir mau mengerem di saat kecepatan 60 km per jam, jarak efektif itu 82 meter. Sehingga ketika Bapak berkendara, ya, kita informasikan bahwa ketika Bapak mau berkendara di jalan raya, jarak amannya berapa? Jarak amannya sesuaikan dengan kecepatan kendaraan kita. Misal kecepatan kita 80 km per jam, jarak amannya 80 meter. Ya. Kalau berhenti bagaimana ketika di lampu merah dan sebagainya? Kita beri jarak 2 meter. Dengan harapan apa? Ketika kita berhadapan dengan kendaraan di depan kita mogok, dengan jarak 2 meter, kita bisa bermanuver dan melewati kendaraan yang mogok tadi. Ya. Oke, kemudian setelah kita mengetahui prosedur pengereman, ya, jarak aman berkendara, yang berikutnya prosedurnya atau teknik pengeremannya bagaimana? Nah, teknik pengeremannya setelah kita mengetahui macam-macam tipe rem, nah, kalau tujuannya untuk memperlambat saja, kita bisa gunakan yang namanya engine brake dan exhaust brake. Apa yang dimaksud dengan engine brake? Engine brake ini pedal gasnya Bapak tidak injak dan transmisinya masuk. Itu yang dimaksud engine brake. Semua kendaraan memiliki yang namanya engine brake. Namun paling efektif di RPM berapa untuk menggunakan engine brake? Nah, paling efektif itu ketika RPM-nya berada di zona putih, Pak. Kalau di RPM Bapak ada warna putihnya, berarti itu yang paling efektif. Yaitu kalau untuk Dutro itu di atas 1.500 sampai 2.200, ya. Tapi kalau untuk yang di Ranger itu di 2.200 sampai 2.700, itu yang paling efektif untuk penggunaan engine brake. Jadi giginya masuk, pedal gasnya Bapak dilepas, ya. Kemudian kalau misalkan dia mendekati zona merah, baru Bapak bantu menggunakan exhaust brake. Bapak bantu menggunakan exhaust brake, ya kan? Kapan digunakan? Kapan dimatikan exhaust brake-nya? Exhaust brake dimatikan kalau RPM-nya mendekati zona merah. Jadi sebelum dimatikan, injak rem terlebih dahulu, menurunkan RPM-nya sampai di bawah 15 dan matikan yang namanya exhaust brake. Seperti itu prosedur pengeremannya, ya. Kemudian ketika mau mengerem, kita gunakan teknik beberapa kali pengereman. Jadi jangan dari awal sampai akhir kita langsung nginjek rem terus, ya, bertahap, ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian, nah, ketika kita dihadapkan dengan kondisi turunan, apa yang mesti kita lakukan? Kita gunakan gigi yang sama. Kita gunakan gigi yang sama, kemudian kita gunakan yang namanya rem mesin dan exhaust brake, ya, untuk mengurangi kecepatan, dan gunakan rem kaki kalau putaran mesinnya melebihi batas aman, ya. Jangan memindahkan gigi transmisi, ya. Boleh nggak memindahkan gigi transmisi? Kalau Bapak mau memindahkan gigi transmisi, yang mesti menjadi catatan apa? Gigi terakhir RPM-nya berada di RPM berapa? Kalau misalkan lebih dari 2.500, jangan memindahkan gigi transmisi ke gigi yang lebih rendah. Kalau Bapak kondisi turunan mau memindahkan gigi transmisi, pastikan RPM-nya di bawah 1.500 ya, RPM, baru Bapak bisa memindahkan gigi transmisi ke gigi yang lebih rendah, ya. Seperti itu. Nah, oke, kemudian saya langsung ke kondisi yang tidak normal, artinya ketika
Apa yang harus Bapak lakukan ketika rem ini tidak berfungsi? Nah, yang pertama jangan panik, Pak. Ya, jika memungkinkan turunkan gigi ke posisi yang lebih rendah. Ya. Kemudian injak pedal rem walaupun remnya tidak berfungsi dengan baik, tapi tetap kita usahakan tetap injak pedal rem. Bisa gunakan engine brake dan exhaust brake dan retarder jika dilengkapi. Ya, berarti syaratnya apa? Harus giginya masuk terus, Pak. Jangan pernah menetralkan transmisi ketika kendaraan melaju. Kemudian dapat menggunakan rem parkir. Namun rem parkir ini hanya di kondisi tertentu saja. Ya, hanya di kondisi tertentu saja kita dapat menggunakan rem parkir untuk kondisi emergensi, yaitu ketika kegagalan fungsi rem bukan dikarenakan panas tromol. Ya, kalau misalkan rem parkir ini diakibatkan karena panas tromol, nah Bapak menggunakan rem parkir itu nggak akan efektif, tidak akan bekerja. Lain halnya kalau misalkan kegagalan fungsi rem dikarenakan kebocoran angin, maka rem parkir dapat dipergunakan sebagai emergency brake. Ya, ini untuk kendaraan yang sistem rem parkirnya berada di roda-roda. Lain halnya fungsi rem parkirnya yang ada di propeller. Ya, oke. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan untuk terjadinya keselamatan berkendara itu ada 3, Pak. Yang pertama, Bapak dipastikan kompeten, ya, memahami karakter dari kendaraan, memahami sistem kerja pada kendaraan, ya, dan instrumen-instrumen yang ada pada kendaraan. Ya. Kemudian disiplin, dapat mengemudi, kita lihat rambu-rambu, ya, aturan lalu lintas kita patuhi, dan yang terakhir jujur. Ketika kondisi Bapak sedang lelah, mengantuk, sakit, ya, pastikan berhenti, istirahat, jangan memaksakan untuk tetap mengemudi.